Ini kabar gembiranya untuk rakyat Malaysia, bantuan 200 ringgit per keluarga. Loh, kemarin 100 ringgit, sekarang dapat 200 ringgit per keluarga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik ya. Dan ini apa ya guys ya? Ini fakta yang terjadi di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi ini hal yang mungkin teman-teman belum tahu gitu, tapi apa ya, kayak udah biasa di Indonesia dan ini nggak terbiasa di Malaysia. Maksudnya gitulah, banyak istilahnya hal-hal yang istilahnya beda banget gitu. Kita dibilangnya negara kaya tapi tidak bisa melakukan seperti halnya di Malaysia ini. Bisa gitu kan, jadi menarik gitu kan. Jom kita simak videonya, let's go. Lagi dan lagi Apa rakyat tuh? Malaysia diberi santunan guys oleh kerajaannya. Oke, kasih Memang lagi. nikmat mana yang perlu didustakan lagi? Enaklah hidup di Malaysia ini, untuk rakyatnya banyak disantuni pemerintahnya ya. Ini kabar gembiranya untuk rakyat Malaysia, bantuan 200 ringgit per keluarga. Loh, kemarin 100 ringgit, sekarang dapat 200 ringgit per keluarga. Allahu Akbar. Kok bisa gitu ya? Mbok di Indonesia katanya Pak Mahfud MD itu, kalau gak ada korupsi di Indonesia, per kepala dapat 20 juta guys. Kita gak perlu kerja, itu harusnya gitu loh. Di Malaysia aja bisa guys. Kemungkinan ini masih direncanakan tahun depan akan dimulai, karena kan sekarang ini bantuan 100 ringgit per keluarga akan habis nanti sampai ujung tahun ini. Ujung tahun. Dan kemungkinan akan disambung kelanjutannya dengan 200. bantuan 200 ringgit per keluarga. Wah, bisa gitu. Dan ini bukan ada dipotong dari apa gitu, enggak ya. Oke. Memang murni bantuan dari kerajaan Malaysia. Dari Iya, pemerintah ngambil dari Malaysia. pajak mungkin, dari Nggak penghasilan. habis-habisnya lah pokoknya, bantuan. Memang banyak banget rakyatnya diberi bantuan. Menurut aku ini sangat-sangat baik, positif. Ya, patut dicontoh oleh negara-negara yang sebenarnya kaya raya tapi nggak tahu kemana keuntungan negara itu. Bener banget. Semoga negara Malaysia terus berkah, maju Amin. dan bertambah sukses lagi. Ya, good luck untuk kerajaan Malaysia. Mantap. Hujan emas di negara orang gitu kan, Hujan batu di negara sendiri. sendiri. Kalau buat saya, hujan emas di negara orang, hujan air mata di negara sendiri. Aduh, langsung menusuk ya, bukan cuman batu, hujan air mata. Kan betapa pedihnya penderitaan orang-orang kita ya kan, seperti itulah ceritanya. Oke guys, karena di sana membuat kita tuh selalu menangis ya, gak sanggup kasih makan anak ya, kerja gaji juga nggak seberapa, mau jualan untung juga nggak seberapa ya. Buat kalian yang masih siap dengan negara sendiri, hujan air mata, silahkan di sana terus ya. Me work in Indonesia for hard and little money. Yes, yes, I know. You know the Malaysia. You say, give money to all people. Wih, pasti betul lah ini. Berikan uang kepada semua. Oke. Bullshit. Oh my God. Ternyata benar ya, kalau kita bicara jujur tuh, orang tuh yang denger tuh lebih Benar. paham, lebih tahu mana yang betul dan mana yang salah. Jadi buat kalian, gak usah tipu-tipu. Ini kalau saya mau tanya,
kalian ya di sini yang merantau di Malaysia orang Indonesia, kalian senang nggak jadi orang Indonesia? Kalian bangga nggak punya negara Indonesia? Jawabannya no. Langsung kita tidak senang dan tidak bahagia menjadi warga Indonesia. Senang, tetap happy gitu loh ya. Iya kan? Senang, happy kalau dapat bantuan dari pemerintah. Senang, happy kalau dapat pekerjaan, ya. Senang, happy kalau hidup, ya kan? Ketika sakit ke rumah sakit enak, tidak disuruh ke sana ke sini, nggak selesai-selesai. Ya, senang lah, ya kan? Senang. Kita syukuri aja. Karena kenapa? Pejabat tinggi negara itu hanya mementingkan diri dia sendiri dan beraninya sama rakyat kecil, beraninya sama rakyat lemah. Kenapa rakyat Indonesia itu boleh lemah? Kenapa? Kenapa? Jawab jujur di kolom komen ya. Kenapa? Karena pejabat tertinggi negara tuh gak peduli dengan masyarakatnya, makanya jadi masyarakatnya lemah, jadi warganya lemah. Tapi kalau di sini di Malaysia nggak ada namanya masyarakat lemah. Mereka kuat, mereka bisa bersatu. Mereka punya negara, punya kerajaan yang menanggung semua fasilitas mereka, mulai dari rumah, dari mobil, dari. Dan satu lagi ya, saya mau tanya, kalian yang punya KTP, bermanfaat nggak KTP-nya? Aduh, Berharga nggak KTP-nya? dibahas lagi sama Kalau bagi ibunya. saya enggak. Gak bermanfaat dan gak berharga sama sekali kita punya KTP. Janganlah, Gak ada Bu. manfaat. Gak ada untung pun kita punya KTP atau enggak. Aduh, Sampai gatel. Malaysia, kita duduk di Malaysia, gak butuh namanya KTP. Kerja gak butuh skill. Gaji boleh dapat besar. Kalau Indonesia, S1, S2, gajinya masih 3 juta. Tapi Malaysia, orang Indonesia datang ke Malaysia, boleh esteler, gajinya 10 juta, 15 juta. Betul nggak? Impor Betul. listrik dari Malaysia. Cakap negaranya masuk bridge. Kejauh. Kata netizen SDM IQ 78 sama Presiden Indonesia katanya kaya sumber daya alam. Kok negara masuk bridge minta impor listrik dari Malaysia? Penyamarataan listrik itu belum sepenuhnya kalau di Indonesia gitu loh guys ya. Kalau setahu saya itu banyak juga istilahnya kampung-kampung yang belum dapat listrik, tapi nggak seperti dulu ya. Mungkin sekarang lebih sedikit lagi, tapi pemerataan keseluruhannya itu belum gitu. Nah itu mungkin yang sedang diberlakukan sekarang gitu. Kalau di daerah-daerah tertentu mungkin yang dekat Malaysia impor listrik lah. Bridge. Entahlah. Mungkin bentuk kerjasama juga kan. Listrik pun tak mampu kan. Listrik pun minta impor daripada Malaysia. 200 megawatt, besar juga ya. Impor. Palau Kalimantan berdekatan dengan kedua negara. Iya kan. Cakap negaranya kaya sumber daya alam. Ngakaknya. Tuh kan, bener kan. Baca aja guys ya. Kan Indonesia impor. bener. Tak pandai ke buat sendiri. Kalau orang Indonesia bercakap kan kaya dengan sumber daya alam, banyak kekayaannya. Kaya memang betul-betul kaya, kaya mengimpor. Breaking news. Ternyata Indonesia masih impor listrik dari Malaysia. Pemerintah kini memperpanjang kontrak pasokan listrik sebesar 200 megawatt dari perusahaan Sarawak Energy Berhad. Alasannya, karena pasokan listrik di Kalimantan Barat belum sepenuhnya stabil. Tapi warganet langsung heboh.
Kok bisa negara sebesar Indonesia masih beli listrik dari luar negeri? Wakil Menteri ESDM, Yulianto Tanjung, bilang langkah ini cuma sementara untuk menutup defisit energi di perbatasan. Tapi, kalau ini terus diperpanjang, apa artinya kita belum mandiri energi? Ya, pertama kalinya gue ke Malaysia, gue nggak berasa kayak di luar negeri. Kayak literally semua orang ngomong bahasa Indo. Welcome to Malaysia. Nempel gini terus. Kita udah sampai di hotel. Ini bener-bener sampingnya Lotte, gila bagus banget. Kayak banget loh dengan harga segini nggak nyampe 2 million. 1,2 ya? Satu something ya, pokoknya murah deh. Tapi yang without breakfast. Iya, itu bagus banget. Iya. Wow. Lihat dong wallpapernya. Ya aku suka banget sih kamarnya. Segini tuh. Wah, luas ya. Wah, ini es krim apa? Iya. Wow. Baby terapi yang Daging dua-dua. benar. Gila sih, ini tuh aslinya gedong banget. Gedong segedong-gedongnya. Seru ya. Ini vibes-nya kayak di... Kalau menurut kamu kayak di mana? Kayak di George Fair, tapi ini lebih kayak di George Fair, iya. Kayak di Bangkok. Ini namanya Fatman Dim Sum. Bisa pakai. Wah, cumi-cumi gila, gede banget udangnya. Parah. Itu bener-bener kayak penjualnya langsung kayak ngerubutin kita gitu loh, kayak nyodorin menu. Oh my god. Gue sampai sekarang masih belum tahu makan apa karena bingung banget. Bener-bener sampai sepanjang itu. Cemilan Korea pun ada loh. Hanky grill fish. Wow. Hei, orang Arab tuh tadi. Alright guys, udah selesai videonya. Dan ya itu tadi ya guys ya. Memang begitulah yang ada ya di dalam kehidupan kita. Saya gak ngerti istilahnya, banyak orang-orang netizen yang ya begitu kan. Nah, tapi setelah istilahnya kita menonton video ini, kita baru merasa gitu kan, bahwasannya ya kita itu memang seperti itu keadaan fakta yang terjadi di lapangan, dengan istilahnya yang diomongkan sama netizen itu kadang sok-sok gitu, tapi sebenarnya banyak orang juga yang istilahnya masih kekurangan di Indonesia ini gitu ya guys ya. Jadi kalau dikatakan bahwasannya kita negara kaya, memang negara kaya, tapi kesejahteraan rakyatnya itu masih diragukan gitu. Tapi kalau istilahnya kita melihat bagaimana istilahnya bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara ataupun pemerintah Malaysia kepada rakyatnya, itu membuat kita tuh kayak iri aja gitu. Kok bisa negara kecil aja bisa seperti itu, kok kita enggak? Makanya saya kembali lagi kepada apa yang dikatakan Pak Mahfud MD, kalau tidak dikorupsi kita dapat gaji satu orang 20 juta guys. Banyak itu guys ya, 20 juta itu sekitar 2.000 lah. 2.000, 1.000, berapa ya guys ya 20 juta tuh? Kan 3.000 itu 10 juta, 6.000 ringgit guys satu bulan. Itu gila, sudah kita bisa ke Malaysia tiap hari, ke luar negeri tiap hari, nggak cuma ke Malaysia, ke Thailand, ke Hong Kong, ya kan? Kita mau ke Amerika nih, nabung aja kita istilahnya, gaji itu kita ambil 10 jutanya aja 10 bulan, ya kan? 10 bulan udah 100 juta, kita bisa jalan-jalan ke Amerika, umroh dan lain sebagainya. Menjadi negara terkaya di dunia, bisa jadi ya kan, dengan rakyat yang sejahtera gitu kan. Waduh, itu impian. Semoga Indonesia emas itu mencetak seperti ini. Jadi setiap orang yang ada di Indonesia itu tidak perlu bekerja, pemerintah yang gaji mereka semua gitu, langsung masuk ke rekening. Wah mantap itu guys ya. Ya kita berhayal dulu lah ya kan, semoga itu terjadi. Nggak mesti 20 juta lah ya kan, 15 juta atau 10 juta aja sebulan itu sudah oke gitu loh, untuk mensejahterakan rakyatnya gitu. Jadi nggak ada yang jadi kuli bangunan lagi gitu kan, semuanya itu udah kaya semua, ya udah orang luar yang datang ke sini untuk bekerja, begitu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.